Jadi kita waktu sebentar, mungkin sekitar tutup 7 menit atau lewat. Oke, yang akan disampaikan oleh Ustaz Hidayat. Demikian. Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihi karim wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabaka binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Wa qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal azizu man ittaba'a hawaha wa tamanna 'ala Allah. Al-hadis raqam 130. Para orang tua kami yang kami muliakan, wabil khusus kepada ayahanda dan bunda kami yang kecil sudah menyesatkan kami, mengorbankan jiwa dan harta sehingga saat ini saya bisa berdiri di sini juga karena beliau. Dan kemudian tak ada kebetulan pada guru kami, orang tua kami juga yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, serta adik-adik kami dan rekan-rekan saudara semua yang insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keridhaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita dalam keadaan panas terik, kita dengan kesibukan kita yang berbagai macam, ya, apalagi hari Ahad, ya. Hari Ahad ini harinya waktu luangnya kadang untuk jalan dan sebagainya. Nah, hari-hari biasanya kita sulit, kita dengan pekerjaan dan sebagainya, tapi kita bisa datang ke sini, meluangkan waktu ke sini, bisa kita baca Quran di sini, bisa kumpul di sini, bisa kita dengarkan nasihat-nasihat agama. Itu adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Nikmat yang besar. Maka capeknya kita, letihnya kita, panas terik kita jalan, maka ini semua akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
itu pahala. Karena dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sabdakan, "Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum kata Nabi illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah biman indah." Kata Nabi apa? Manistama kaum tidaklah berkumpul satu kaum di antara rumah Allah. Yasluna kitab Allah, dia bacakan di situ kitab Allah, bacakan Yasin, bacakan Tahmid, pasnya dikurangi. Kemudian apa? Wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka saling mengajarkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janjinya illa nazalat alaihimus sakinah. Apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali sakinah akan diturunkan. Yang pertama, sakinah diturunkan, ketenangan jiwa. Ulang-ulang itu pikirnya pada kemuliaan Allah, tidak cuma dunia pikirnya. Kalau sakinah sudah ada, masya Allah, barokah. Berangkat kita pergi pekerjaan pun barokah. Ya. Karena sudah berangkatnya sudah bawa akal. Ya, kalau misalkan kita sibuk terus kerja, tidak pikir lagi perintah Allah, wah ini tambah nanti kita tambah rupak, ya, tambah supak untuk kita. Kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa, kata Allah, wa man a'rada an dzikri, paling dari mengingatku, kata Allah apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Intinya apa, Pak? Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya kita nisbatkan untuk agama. Kerja kita untuk agama. Jangan sampai kesibukan kita ini melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sibuk apapun kita, ya, dalam keadaan apapun kita, ya, ketika datang perintah Allah ini kita kerjakan, ya. Malah rezeki kita nanti berkah, ya. Jangan sampai kita punya anggapan waktu yang kita gunakan untuk sholat itu menjadi rugi, ya. Waktu yang kita gunakan untuk sholat, waktu yang digunakan untuk zikir menjadi rugi. Jangan sampai seperti itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, ya Adam tafarraq li ibadati, wahai ibnu Adam, kata Allah dalam hadis qudsi, wahai ibnu Adam tafarraq li ibadati, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Suruh luangkan kita, karena Allah ciptakan kita untuk itu. Bapak Ibu ya kan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah pada Allah. Maka luangkan waktu besok tafarraq li ibadati amlaku sadra batina wa asudda faqat. Kita mau meluangkan waktu untuk beribadah pada Allah, maka amlaku sadra batina, kata Allah, saya akan penuhi dada kamu dengan kekayaan, wa asudda faqat, kemudian kebutuhan kamu, hajat kamu nanti akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya itu. Bukan ngomong saja. Tapi syaratnya bagaimana kita juga luangkan waktu kita ibadah kepada Allah. Maka tadi Allah akan masukkan rasa bahagia. Kemudian yang kedua, kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah. Wa illam taf'al, wa illam taf'al malatu yadaka sulan, kata Allah. Kalau kamu tidak mau buat begini, maka malatu yadaka sulan, tangannya penuh dengan pekerjaan, sibuknya minta ampun, ya, kerjanya banyak, ya kan? Lemburannya banyak dan sebagainya, ya. Kerjanya banyak, ya. Akan tapi apa? Ya dan rasulah wala masudda faqat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kecukupan kepada kita. Ya. Kenapa?
Kita tidak mau meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kumpulnya kita ini yang pertama tadi adalah illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan berikan sakinah kepada kita. Ketenangan jiwa akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibacakan ayat Al-Quran, maka ketenangan jiwa itu akan didapatkan. Kemudian apa kata Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian rahmat juga akan mengurungi mereka. Rahmat akan mengurungi mereka. Ya, rahmat akan mengurungi mereka. Sayang rahmat. Sehingga kita pulang ke rumah itu Masya Allah. Ya, keluarga yang menatap apa namanya? Keluarga tidak berantakan, tidak amburadul, hari-hari lain, suami istri lain dan sebagainya. Jemaah yang muliakan Allah SWT, jadi disebutkan dengan agama, maka rahmat akan menyelimuti kita. Pulang-pulang kita bawa rahmat, pulang-pulang kita bawa kasih sayang. Ya, semakin sayang kepada istri, semakin sayang kepada anak, anak juga semakin sayang kepada orang tua. Di rumah lagi dibacakan Quran, sholat dan sebagainya. Masya Allah, indah dia kata wasyadu rahmah wa hafatul malaikat, nanti malaikat akan menghubungi mereka. Kemudian yang terakhir kata Nabi, ya wadzakarahumullah liman indah, orang-orang yang berada di majelis tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sebutkan di majelisnya para nabi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajaran beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala penting sekali kita buat. Ya, penting kita buat bagaimana kok hidupkan suasana-suasana agama di dalam rumah kita. Ya. Dididik anak-anak kita bagi yang memuliakan Allah. Ya, mulai diberikan mereka untuk belajar ngaji dan sebagainya. Ya, luar biasa, pahalanya luar biasa. Mulai kita buat anak-anak kita ini dididik dengan cara agama. Dididik dengan cara agama. Ya, setiap Quran nanti yang dibacakan anak kita, maka itu akan mengalir pahalanya kepada kita. Setiap sholat yang dia kerjakan itu juga akan mengalir kepada kita. Ini pahala amal jahiliyah. Ya, pahala amal jahiliyah bagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya, amal jahiliyah kita. Kata Nabi Allah, "Idza matabnu Adam inqata'a amaluhu illa min talatin." Ketika seorang ibnu Adam meninggal dunia, maka semua amalnya terputus, tinggal 3 perkara. Apa dia? Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahala. Ya, kita infakkan harta kita ke masjid, kita infakkan harta kita ke pondok-pondok pesantren, kita infakkan harta kita ke tempat-tempat yang itu digunakan untuk fasilitas umum dan sebagainya, maka ini semua pahalanya akan mengalir kepada kita. Kemudian apa? Kemudian yang kedua adalah ilmu. Ya, ilmu yang bermanfaat termasuk juga. Nah, ilmu yang bermanfaat yang kita sebarkan, kemudian kita amalkan lagi. Ilmu yang kita sampaikan, kemudian orang lain mengamalkan, maka ini semua akan mengalir pahalanya kepada kita. Kemudian yang terakhir apa? Allah, yaitu wawaladin soleh, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Jadi aset kita bagaimana anak kita doakan kita, aset kita. Ya, kita bentuk bagaimana anak-anak kita jadi anak yang soleh, yang bisa nanti mendoakan kita ketika kita meninggal dunia. Ya. Jangan sampai kita habis-habisan, ya jiwa raga kita serahkan semuanya, tapi kita tidak mendidik kita menjadi anak yang soleh. Ya. Sehingga nanti jangan melihat Allah SWT, nanti kita akan sulit. Ya. Ketika kita meninggal, ya kata Nabi, ketika orang meninggal itu orang akan bertanya, malaikat akan mengatakan, pada kata malaikat apa yang sudah dia dahulukan, tapi beda bagi yang dia Allah. Kalau manusia yang ditanyakan apa? Apa yang dia tinggalkan. Nah, maka harta sesungguhnya yang jadi milik kita, kata Nabi, itulah harta yang sudah kita dahulukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
harta kita. Harta kita apa? Harta tadi. Harta kita apa? Ilmu yang sudah kita sebarkan. Itu harta kita. Harta kita apa lagi? Yaitu anak soleh yang senantiasa mendoakan kita semua. Ini harta kita, aset kita. Semasa di dalam kitab Fadilah Sedekah menjadikan Allah Ta'ala. Maka ini ada seorang ulama. Seorang ulama dia berjalan suatu hari ketika berjalan dalam keadaan letih, maka beliau tertidur di dekat kuburan ketika itu dalam keadaan perjalanan. Maka sangat letihnya itu sehingga beliau tertidur di situ. Maka ketika beliau tertidur, ternyata beliau mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya seluruh penghuni kubur ketika itu semuanya bangkit semuanya memungut sesuatu dibungutnya. Maka ada seorang penghuni kubur yang santai saja, tidak ikut mungut, seluruh santai. Maka ulama tadi kaget, kalian sedang apa? Syekh, kami lagi mungut pahala-pahala. Pahala-pahala dari mana? Kami pahala-pahala dari orang-orang yang ada di dunia sana. Kaum kerabat kami yang mengirimkan pahala, maka kami mungut semua. Loh, ini nggak satu lagi kok nggak mungut ini kenapa? Ya, maka tadi Syekh, saya tidak perlu mungut seperti itu lagi. Saya itu punya anak, seorang anak yang hafiz Quran. Dia itu setiap hari mengatakan Quran, pahala itu dikirimkan kepada saya. Jadi saya tak perlu lagi mungut itu. Ya, anaknya itu tinggal di mana? Anaknya tinggal di tempat ini. Kerjanya dagang begini tempat bukan. Maka begitu tersentak beliau bangun itu set, maka beliau langsung datangi tempat tersebut. Sampai di sana ternyata ada seorang anak hafiz Quran masih muda. Dia selalu mengatakan Quran setiap hari. Kerjanya jualan di pasar. Di sela-sela jualan beliau ini senantiasa mengatakan Al-Quran. Kemudian Al-Quran dikirimkan kepada orang tuanya. Nah, maka ternyata benar dia muliakan Allah. Ya, ini terus seperti itu terus setiap hari dia mengatakan Al-Quran kemudian dikirimkan kepada orang tuanya. Pahalanya nyampe. Maka ketika lagi suatu ketika tadi dalam perjalanan lagi beliau berhenti lagi di situ dalam keadaan lagi beliau dalam keadaan letih, beliau terbaring di situ. Ternyata beliau tidur dan beliau mimpi yang sama sebagaimana mimpi yang sebelumnya. Ya, maka dilihatnya Bapak Ibu muliakan orang yang dulunya tidak mungut ketika itu ikut mungut juga. Ya, maka saya bertanya, pulang ini dulu kamu tuh dulu kan dia tidak pernah mungut, sekarang kamu mungut pahala, ini kenapa? Ternyata anak yang sudah saya kirimkan saya itu ternyata sudah tidak kirimkan lagi. Ya, maka beliau tersentak, dia datang di tempat tersebut, ternyata anaknya sudah meninggal dunia. Maka kita melihat ini harta yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Ketika kita nanti sudah masuk dalam kubur Pak yang dimuliakan Allah, maka kita tinggal menunggu dari pahala sedekah kita yang mengalir pahalanya, kemudian ilmu yang disebarkan kita sampaikan, kemudian disebarkan, kemudian dia amalkan. Yang anak kita pondok pesantren, kita ngajikan, kemudian dia ajarkan lagi, kemudian dia nyebar lagi, itu pahalanya akan kepada kita semua. Dan kemudian apa tadi itu adalah merupakan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Itulah pahala yang akan mengalir apabila kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan apa? Bapak yang memuliakan Allah, kata Nabi, al-qaisu man dala nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu siapa? Kata Nabi, orang yang pintar. Ya, sekarang kita lihat orang yang pintar itu orang yang masalah sekolahnya tinggi dari profesor dan sebagainya. Tapi kata Nabi versi Nabi SAW, al-qaisu man dala nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang pintar adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya, kemudian dia menyiapkan amal-amal soleh untuk kehidupan setelah mati. Maka inilah orang yang pintar. Dan dengan memuliakan Allah, semoga Allah SWT jadikan kita
Ya, kita buat bagaimana kehidupan kita ini ya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga sudah buat persiapan dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sudah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tahdilana biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afa 'inda al-hisab. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rashidin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi telah kita lakukan bersama. Tausiah lebih kurang 7 menit mungkin ya. Karena doa untuk si Najlah ulang tahun. Selamat. Selamat. Sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan
Subhanallah wa bihamdihi amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah untuk bacaan Yasin, bacaan tahlil, atau siang dan doa sedikit untuk menjelang bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita insyaallah. Dan yang sama dari sempurna majelis, tertutup dan majelis, Acara selanjutnya ramah tamah mungkin sudah disediakan menanyakan dalam lain sebelum kita nanti